Oke, terima kasih Pak. Kita ketemu lagi di bulan Juni ya, di bulan Juni. Di mana pada bulan ini kan di pertengahan musim hujan. Pernah kita ketemu di bulan Maret, awal memasuki musim hujan. Ya sekarang kondisi kapal saya di bulan ini begini adanya. Kemudian perlakuan perlakuan saya yang saya terapkan. Di sini saya akan istilahnya saya akan berikan kesimpulan sedikit buat para petani kakao yang lain. Bagaimana memasuki musim hujan? Yang pertama saya sudah mengantisipasi dengan fungisida, insektisida agar jangan sampai terjadinya banyak yang berbuah. Kemudian PBK sehingga kita gagal panen. Nah, inilah hasilnya yang kita lihat sekarang. Kita menunggu detik-detik panen raya di bulan ini. Mungkin 2-3 hari yang akan datang baru kita harus melakukan panen. Sekarang sebelum panen saya akan tunjukkan keadaan dan kondisi kakao saya sekarang. Nah, beginilah kondisinya. Ayo kita lihat. Ini buah dengan ini kan saya sudah persiapkan untuk mengawali kembali pemupukan. Kita akan melihat kualitas buah yang ada. Sesuai dengan klon, ukuran klon S2 kan rata-rata bila mana dia padat, buah lebat, dia akan mengecil. Tapi yang dibutuhkan bijinya tetap stabil, standar. Ini kurang lebih 1 hektar ya, 1 hektar buahnya merata. Seperti ini, buahnya merata. Klon yang ada di sini bermacam klon, kurang lebih 7 klon yang ada di sini. Seperti di antara S1, S3. Nah ini buah-buah yang baru. Tahun ini, tahun 2020, insya Allah saya prediksikan kurang lebih 2 ton per musim dalam 1 tahun 2020. Amin. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit perlakuan yang ketika memasuki awal musim panen bulan Juni ini. Mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait perlakuan Bapak terhadap kebun kakao ini, sehingga bisa dilihat hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Ini kalau kita lihat semua sudah memasuki siap panen. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Ada sedikit. perlakuan saya kan sudah jelaskan terlebih dahulu. Saya jelaskan terlebih dahulu karena saya katakan bahwa saya ini masih semi organik, bukan full organik, masih semi organik. Selanjutnya itu saya memakai memang kimia sih, tapi diselingi dengan organik. Adapun perlakuan organik, saya membuat sendiri, racikan sendiri, diantaranya membuat CPT atau mol dari bahan-bahan organik. Saya antisipasi dengan pemberian nutrisi yang ada, ya seperti pupuk. Bila mana kita harus mengetahui bahwa 3 fase yang kita harus mengetahui, diantaranya fase pertumbuhan, fase pembungaan, dan fase pengisian buah. Kalau kita sudah mengetahui hal yang seperti itu, kita akan mencampur nutrisi-nutrisi yang artinya nutrisi yang dibutuhkan sama tanaman kita yang ada. Nah, itu perlakuan saya. Adapun jadwal-jadwal tertentu harus memang kita membuat jadwal seperti jadwal pemupukan, jadwal penyemprotan, dengan perlakuan yang ada dan lain-lain lah. Oke. Oke, mungkin bisa diperlihatkan Pak kondisi buah yang sehat itu seperti bagaimana Pak kondisinya? Ini buah yang ada sini belum ada yang matang. Ada yang matang sih 1-2. Tapi boleh dikata ini buah sudah termasuk
normal, sehat. Oke. Sehat. Apa saja yang saya perlakukan di saat umur 2 bulan itu, saya akan tadi adakan penyemprotan dibantu organik, Oke. yang dimana itu organik merupakan hormon. Oke. Itu hormon. Oke. Bila mana buah sebesar pentil, kita usahakan penyemprotan dengan hormon yang dia butuhkan untuk memacu perkembangan buah yang ada. Di mana sebentar itu buah yang jadi, dia bisa kualitasnya lebih baik lagi. Oke. Kalau dilihat Pak, ini kondisi buahnya ini sangat luar biasa Pak. Ini kira-kira waktu panennya ini apakah berkesinambungan atau satu kali panen Pak? Ya, yang saya terapkan di sini tanaman buah kakao, tanaman musiman. Kita bisa jeda kurang lebih 4 bulan bila mana perlakuan kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kalau tidak tepat waktu, kita akan panennya jeda selama 4 bulan. Bagaimana upayanya, bagaimana caranya supaya kita panen itu berkesinambungan? Usahakan di mana buah yang sudah matang sebentar, akan ada yang mengejar buah yang besar, buah kecil, disusul dengan pembungaan. Itu kita bisa menghitung secara manajemen, hitungan per musim. Dalam satu musim, artinya 1 tahun kan. Oke. Kita bisa adakan manajemen di situ. Kalau perlakuan kurang pas, itu berarti hitungan juga bisa gagal. Oke. Seperti buah-buah yang matang, seperti yang ada. Oke, kalau dilihat buahnya luar biasa Pak ya. Ini teman-teman bisa lihat kondisi buah. Ini jenis apa Pak klonnya ini? Ini klon S2. Ini jenis klon S2 Sulawesi 2 Pak ya. Sulawesi 2. Oke. Sulawesi 2 yang kita tahu bahwa jenis klon yang buah lebat S2 sama S1. Di mana keunggulannya S2, dia buahnya lebat. Oke. Tapi dia agak rentan dengan PSD, Oke. masalah penyakit. Ini bisa kita lihat teman-teman. Rentan dengan PSD. Kita bisa lihat kondisi buahnya ya. Tapi kalau kita diantisipasi secara dini, dia akan bisa terselamatkan seperti ini. Ya. Ini sudah berapa kali penyemprotan Pak, khususnya untuk pengendalian hama? Kalau untuk pengendalian hama, melewati masa pembungaan, kita harus cepat mengantisipasi, adakan penyemprotan secara berkala. Ya, minimalnya 2 minggu sekali lah kita adakan penyemprotan. Setelah muncul buah yang kecil, dihentikan beberapa bulan itu penyemprotan, di mana buah yang tadi itu diloloskan supaya bisa berkembang. Oke. Adapun penyemprotan yang susulan lagi, kita bisa melihat dari kondisi. Bila mana penyerangannya, gejala-gejala penyerangannya ada, kita secepatnya mengadakan antisipasi. Oke. Nah ini sedikit lagi pertanyaan Pak sebelum kita mengakhiri sesi ini. Saya lihat kalau hamparan kebunnya Bapak ini, saya lihat tidak ada gulma. Ini pengendaliannya apa yang Bapak lakukan? Itu masalah gulma, tergantung dari kita sebagai petani, pekebun. Intinya jangan terlalu mengandalkan racun atau herbisida. Oke. Cara lain ada yang banyak. Di samping itu untuk menjaga kestabilan tanah, jangan sampai humus atau tanah-tanah yang subur itu bila datangnya musim hujan, jangan sampai dia tercuci. Ya, dari kerajinan. Oke. Hanya dari keawetan saja, keuletan. Saya di sini Pak, kalau bukan sudah lebih 1 tahun tidak pernah mengadakan penyemprotan dengan herbisida. Nah ini teman-teman bisa dicontoh. Pak Irwan sudah tidak pernah melakukan pengendalian gulma dengan herbisida selama 1 tahun Pak ya. Sudah lebih 1 tahun. Ini luar biasa Sudah lebih 1 Pak. tahun. Tidak akan pernah. Selama saya mengenal organik, Luar saya akan biasa. tidak pakai racun herbisida lagi. Luar biasa. Itu saya babat pakai parang. Nah ini teman-teman bisa lihat
pakai panah. Ini kondisi gulma ini termasuk masih agak cukup, ini beliau melakukan pengendalian dengan pembabatan. Pembabatan. Oke, ini teman-teman bisa lihat kondisi buahnya luar biasa ya teman-teman. Ini luar biasa memasuki masa panen. Ini luar biasa. Oke, yang bisa kita shoot. Ya, ini luar biasa. Teman-teman bisa lihat kondisi buahnya ini sangat lebat. Nah, ini beliau lagi melakukan pemungkasan cabang atau tunas air. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke Pak, mungkin ada penyampaian dengan sahabat-sahabat tani, khususnya petani kakao, sebelum kita mengakhiri sesi. Penyampaian saya, sebelum saya mengakhiri sesi, saya sampaikan buat petani kakao seprofesi dengan saya. Jangan artinya lalaikan kita punya pekerjaan. Mari kita rawat kebun. Sekarang ini kita berkebun secara profesional. Oke. Ilmu sudah banyak. Tanyakan di mana, di Google boleh. Tanya mengenai ilmu. Sekarang tinggal bagaimana. Jangan cuma acting. Kita akan praktek di kebun. Sambil praktek, sambil belajar. Itu merupakan agar kita menuju keberhasilan. Oke, sampai di sini teman-teman. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Salam kakao. Sampai ketemu lagi di masa panen berikutnya, di vlog berikutnya. Salam. Oke.